Bentar ya. Oke. Ya, tema kita menjadi saluran berkat ya. Jadi saya akan bahas Bapak Ibu Saudara di dalam kita akan buka dulu Roma 12 ayat 2. Kedengeran ya suaranya? Roma 12 Kedengaran. ayat 2. Kita baca bersama yuk. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, kenapa sih kita orang-orang percaya gitu ya, yang mungkin sudah bertahun-tahun gitu ya, ataupun yang sudah dari kecil lah kita sudah kenal ajaran Kristus ya, tetapi masih masih susah gitu ya, masih susah untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan gitu ya. Kalau saya berbicara berkat itu bukan hanya tentang uang gitu ya, bukan hanya tentang harta yang kita punya gitu ya, tetapi pada pagi hari ini saya akan khususkan memang tentang uang gitu ya. Karena eh, di Roma 12 ini dikatakan jangan kamu serupa dengan dunia ini gitu ya. Kenapa saya ambil dari ayat ini Bapak Ibu Saudara? Karena ketika kita lebih gitu ya, lebih percaya, lebih 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 mengikuti aturan dunia ini, ya kita akan menjadi orang-orang yang susah untuk menjadi saluran berkat gitu ya. Padahal dari awal penciptaan ya kita juga baca bahwa bab Abraham ya, Abraham itu diberkati gitu. Kita kan percaya bahwa kita adalah keturunan dari Bapak Abraham juga. Kenapa Bapak Abraham diberkati? Untuk menjadi saluran berkat gitu ya. Berarti setiap kita juga diciptakan untuk menjadi saluran berkat gitu ya. Melalui ya apa yang kita punya, melalui talenta kita gitu ya. Tapi hari ini saya mau berbicara khusus tentang apa yang kita punya, ya uang gitu ya. Harta kita gitu ya. Kenapa banyak orang yang takut? Karena ya masih serupa dengan dunia ini gitu ya. Dunia ini mengatakan bahwa ya nggak usahlah pikirin orang lain gitu ya. Pikirin diri sendiri aja. Orang diri sendiri aja udah susah gitu ya. Ngapain kita mikirin orang lain? Ini adalah pola pikir dunia yang hari makin hari ke sini kita melihat bahwa orang di dunia ini makin hari makin egois. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Ya, makin mementingkan diri sendiri. Yang penting saya bahagia. Ya, apapun saya lakukan, yang penting saya bahagia. Sampai hal-hal yang nggak benar pun saya lakukan, yang penting saya bahagia. Contohnya, udah tahu lah dia itu suami orang. Nggak apa lah, hajar aja. Yang penting saya bahagia. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu bahwa Tuhan itu adalah kasih gitu ya. Kita adalah produk kasihnya Tuhan. Kita adalah produk dari kemurahan Tuhan. Saya percaya ketika kita ingat ini, kita adalah menjadi orang yang sangat-sangat bermurah hati. Pengen banget gitu menjadi saluran berkat. Kalau ada kesempatan, pengen banget deh memberkati orang. Kalau ada kesempatan, pengen banget deh menolong orang. Hal yang paling menyedihkan adalah ketika kita mau menolong orang, kita nggak punya. Itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bahkan janda di Sarfat, sorry, persembahan janda yang dua perak itu dia mempersembahkan itu seluruhnya. Apa yang dia punya, gitu ya. Apakah hari-hari ini kita mendapatkan orang-orang Kristen, orang-orang yang ngakunya mencintai Tuhan, orang-orang yang tiap minggu rajin ke gereja, itu berani melakukan seperti perempuan ini, perempuan miskin ini, menyerahkan semuanya. Saya rasa udah jarang gitu ya. Karena apa? Pola pikir dunia sudah
mengikat pola pikir kita. Makanya hati-hati gitu ya. Dikatakan di sini jangan kamu serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya metanoia. Kenapa orang-orang nggak susah untuk memberkati, untuk memberikan sesuatu kepada orang lain? Karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak sadar bahwa dirinya juga adalah produk dari kemurahan Tuhan. Ya, Tuhan sudah mati buat kita. Tuhan sudah menyerahkan segala-galanya buat kita, gitu ya. Kita ini adalah produk dari kemurahan Tuhan. Ketika kita sadar ini, saya pikir kita juga menjadi orang yang mau gitu ya, untuk gampang gitu, mau pengen menolong orang lain, pengen gitu. Pengen juga orang lain mengenal Kristus gitu ya, lewat 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 hidup kita. Pengen orang lain juga boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara di 2 Korintus 9, 2 Korintus 9. Yang pertama tadi ya, kita harus berubah dulu ya. Jangan kita serupa dengan dunia ini ya. Ada perubahan pola pikir baru bisa kita dipakai Tuhan. Kalau kita nggak sadar bahwa identitas kita adalah orang-orang yang mau Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat, saya pikir kita akan sulit gitu ya. Meskipun kita udah banyak harta, banyak orang yang punya excuse ya, punya punya apa ya, punya alasan gitu ya, punya alasan bahwa iya aku nggak punya, jadi aku nggak kasih. Mari kita baca di 2 Korintus. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Izinkan saya untuk membacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Bapak Ibu Saudara ya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai 15 ya. Saya bacakan dalam firman Allah yang hidup. Tetapi ingatlah jika saudara memberi sedikit, saudara akan memperoleh sedikit pula. Pola pikir dunia itu enggak ya. Hemat pangkal kaya. Makanya dari awal saya pengen kita sama-sama paham dulu. Ada pola ilahi, pola kerajaan Allah yang berbeda jauh 180 derajat gitu ya, dengan pola dunia. Kalau pola dunia nggak usah kasih ke orang lain, simpan aja, simpan aja. Hemat itu pangkal kaya. Untuk jadi kaya kita harus hemat, jangan keluar gitu ya. Kalau bisa jangan keluar. Tetapi prinsip firman Tuhan berbeda. Ingatlah jika saudara memberi sedikit, saudara akan memperoleh sedikit pula. Ini prinsipnya kerajaan Tuhan. Kerajaan surga Bapak Ibu Saudara. Dia kasih gambaran gitu ya. Firman Allah yang hidup ini luar biasa. Terjemahan kita jadi paham. Dikatakan seorang petani hanya menanam benih sedikit saja akan memperoleh panen yang sedikit gitu ya. Tetapi jikalau ia menanam banyak, ia pun akan menuai banyak pula. Hal yang pertama ketika kita mau menjadi saluran, kita harus punya prinsip kerajaan surga dulu. Kita harus hidup di dalam pembaruan budi kita dulu. Bahwa ketika kita memberi sedikit, ya kita akan juga memperoleh sedikit, gitu ya. Ini bukan matematika menyogok Tuhan. Oh Tuhan, aku mau enggak. Ini memang hukumnya kerajaan surga kayak gitu. Ini adalah sebenarnya kita harus paham, nanti kita akan baca selanjutnya, bahwa ini adalah prinsip kerajaan surga yang berbeda dengan prinsip dunia ini, gitu ya. Makanya kita harus tahu identitas kita. Kita enggak tunduk, kita enggak taat kepada prinsip dunia. Justru ya, kita harus menjadi saluran berkat. Karena untuk kita saluran itu lancar, ya kita harus harus terus keluar. Kita menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Ya, selanjutnya yuk kita baca ayat 7. Setiap
Sorry, tetapi ayat 6 dulu. Tetapi jika ia menanam banyak, ia pun akan menuai banyak pula. Ayat ketujuh, setiap orang harus mengambil keputusan sendiri mengenai jumlah yang akan diberikannya. Jangan dengan bersungut-sungut atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8. Allah akan dapat mengimbangi pemberian saudara itu dengan memberikan kepada saudara segala yang saudara perlukan. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Allah akan dapat mengimbangi pemberian saudara itu. Jadi ada hitung-hitungannya Tuhan. Gitu ya. Dengan memberikan kepada saudara segala yang saudara perlukan, bahkan lebih daripada itu. Matematikanya Tuhan itu luar biasa. Beda banget sama dengan matematikanya dunia ini, gitu ya. Kalau kita punya logika, oh iya ya tabungan saya menipis nih hari ini nih. Ah nanti deh hari ini nggak usah deh kasih persembahan. Nggak usah lah bulan ini kasih perpuluhan. Itu matematikanya dunia, logika kita. Tetapi prinsip kerajaan Tuhan beda Bapak Ibu Saudara. Ketika kita praktek, saya udah berkali-kali praktek gitu ya. Ketika kita nggak mas tipis gitu ya, tapi kita masih setia memberikan, kita masih setia menolong orang lain, itu tuh nggak pernah kekurangan, nggak pernah kekurangan. Ketika keluar ada lagi yang masuk, keluar ada lagi yang masuk. Itulah saluran saluran yang lancar, ya benar ya, yang lancar. Bukannya supaya supaya kita memperoleh banyak itu enggak. Itu memang itu hukumnya kerajaan surga udah ada di Alkitab gitu loh. Allah akan mengimbangi pemberian saudara dengan memberikan saudara segala yang saudara perlukan, bukan sampai sana, bukan segala sesuatu yang kita perlukan saja, tetapi apa dikatakan bahkan lebih daripada itu. Dengan demikian bukan saja kebutuhan saudara sendiri tercukupi, malah saudara akan berkelebihan. Jangan pernah takut memberi. Amin. Memberi itu bukan kekurangan, bukan sesuatu yang hilang dari kita, tetapi Tuhan yang memelihara kita akan menambahkan terus, terus, dan terus. Itu prinsip kerajaan surga. Ya, kalau dunia ini mengajarkan ketika kamu memberi, kamu kehilangan. Ketika kamu memberi, kamu kekurangan. Prinsip kerajaan surga beda, Bapak Ibu Saudara. Makanya dari pertama saya membawa Bapak Ibu Saudara ingat bahwa kita harus mengalami pembaruan pikiran kita. Sehingga kita tahu mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan. Kehendak kita itu maunya apa? Kita saving buat kita aja. Kita maunya ya kita memikirkan diri kita aja. Apa yang kita makan hari ini, apa yang nanti masa depan kita, keluarga kita. Itu pikirannya kita. Pikiran yang tunduk kepada prinsip dunia. Tetapi pikiran kerajaan surga itu berbeda. Kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik salah satunya adalah kita menjadi saluran berkat. Amin. Ya, amin ya. Dengan demikian bukan saja kebutuhan saudara sendiri tercukup, maka malah saudara akan berkelebihan sehingga saudara dapat memberikannya kepada orang lain dengan sukacita. Mari yuk sama-sama hari ini. Kalau kita mau memberi, berilah dengan sukacita. Bukan karena peraturan, bukan karena arahan, bukan karena paksaan, bukan karena motivasi yang salah, tapi dengan sukacita, dengan rela. Ya. Ayat 9. Sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, orang yang saleh tahu memberi kepada fakir miskin dan perbuatannya yang baik akan mendatangkan hormat baginya selama-lamanya. Ayat 10. Nah, kenapa nih orang takut untuk memberi? Karena dia nggak paham prinsip ini. Nggak paham prinsip kerajaan surga ini. Ayat 10 saya akan bacakan ya. Ini firman Allah yang hidup. Sebab Allah yang memberikan benih kepada petani untuk ditanam dan kemudian mengaruniakan. Ada dua hal
Ya, di dalam ayat ini Allah yang memberikan dan Allah yang mengaruniakan panen yang baik untuk dituai dan dimakan akan memberikan kepada saudara lebih banyak benih untuk ditanam dan akan menumbuhkannya sehingga saudara akan dapat memberikan lebih banyak dari hasil panen saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua kita harus tahu bahwa berkat itu dari Tuhan. Kalau hari ini kita bisa bekerja, kalau hari ini kita bisa menikmati segala sesuatu, bukan karena kuat hebat kita, bukan karena kerja keras kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, yang memberikan benih kepada petani untuk ditanam adalah Tuhan. Yang memberikan kita berkat-berkat yang kita bisa hari ini kita bisa nikmati adalah Tuhan. Amin. Ya, banyak orang yang kaya di luar sana yang nggak kenal Tuhan, banyak hartanya, tapi dia tidak pernah bisa menikmati. Karena apa? Dia terbaring di rumah sakit. Hartanya habis untuk membiayai biaya rumah sakit. Untuk apa seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Tetapi kita, mungkin hari ini kita sederhana, tetapi kita hidup dengan kelimpahan sukacita, damai sejahtera. Itu dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, Allah yang memberikan benih kepada petani untuk ditanam dan kemudian mengaruniakan panen yang baik. Kalau hari-hari ini kehidupan kita baik bukan karena kerja keras kita. Ada Tuhan yang mengaruniakan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita harus tahu dulu prinsip ini. Makanya kita tidak perlu menjadi orang yang terlalu khawatir. Merancangkan, oke, baik. Ada perancangan itu baik sekali, Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan pikir bahwa kalau hari ini hidup kita sudah sesuai dengan maksudnya hal-hal yang kita rancangkan itu sudah sesuai itu karena rancangan kita yang hebat. No, ya. Tapi karena Tuhan yang mengaruniakan segala sesuatu yang baik. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, ingatlah segala sesuatu yang hari ini kita punya itu karena campur tangan Tuhan. Makanya nggak ada sesuatu yang sebenarnya kita miliki. Kita bisa bekerja karena apa sih? Karena punya kesehatan. Coba kita nggak punya kesehatan. Kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kesehatan kita bisa beli. Nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Untuk nafas saja, kita masih mengandalkan kasih karunia dari Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus tahu prinsip ini ya. Sehingga saudara akan dapat memberikan lebih banyak dari hasil panen saudara. Ayat 11. Ya, Allah akan memberi banyak kepada saudara sehingga saudara pun dapat memberi banyak pula. Dan apabila kami membawa pemberian itu kepada saudara yang membutuhkannya, mereka akan mengucap syukur dan memuji Allah atas pertolongan saudara. Kenapa kita harus menjadi saluran berkat? Supaya bukan nama kita, bukan orang ingat kebaikan kita ya. Mungkin orang akan ingat kebaikan kita, tetapi yang terlebih penting adalah biar orang bisa memuliakan Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan atas pertolongan saudara, itulah saluran berkat. Bukan supaya orang pandang kita baik, oh baik banget ya, dia suka nolong, dia suka bantu. Jadi, jadi kalau misalnya apa-apa yang dia lakukan salah nggak apa-apa lah karena dia udah banyak bantu. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Makanya semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Biar orang itu yang kita tolong, yang kita bantu mengucap syukur dan memuji Allah atas pertolongan kita. Ayat 12, dengan demikian pemberian saudara akan mempunyai dua kebaikan, yaitu yang berkekurangan akan mendapat pertolongan dan mereka akan dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah. Ini prinsip kerajaan surga. Prinsip dunia apa? Lu kan udah gue tolong, inget dong dulu pertolongan gue.
Dunia itu selalu mengungkit-ungkit pertolongannya, ya. Tetapi ayat Alkitab dikatakan apa? Punya dua kebaikan, berkekurangan mendapat pertolongan, orang yang kekurangan akan mendapat pertolongan, dan mereka akan dipenuhi rasa syukur kepada Allah, sehingga orang itu dapat menyatakan bahwa iya Tuhan baik ya. Kita ini hanya sebagai alat, Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan kita mengambil take credit. Oh iya, dulu kan aku tolong lu masa lupa? Kita bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tolong orang, lupakan kita pernah menolong dia. Sehingga apa? Sehingga kita tidak menuntut orang lain untuk membalas. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar karena kita adalah orang-orang yang berbeda dari dunia ini. Ya, biar mereka bersyukur kepada Allah. Mereka mengingat selalu pertolongan Allah. Waktu susah, ada yang tolong, kita hanya alat. Biar saat ini mereka ingat lagi dulu waktu dulu susah, Tuhan tolong. Bukan kitanya yang diingat, tapi Tuhan tolong. Itu baru. Ya, maksud Tuhan itu seperti itu. Ayat 13. Orang yang saudara tolong akan senang atas pemberian yang berkelimpahan kepada mereka dan kepada orang lain. Dan diulang lagi, mereka akan memuji Allah atas bukti bahwa perbuatan saudara benar-benar sesuai dengan ucapan saudara. Kalau kita bilang kita anak Tuhan, kalau kita bilang kalau kita sudah menerima berkat, ayo kita sama-sama menjadi saluran berkat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang ada pada kita aja, yang ada pada kita. Saya yakin orang-orang di sini, keluarga New Life adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kita bisa apa hari ini? Talenta apa yang kita lakukan aja. Biar mereka memuji Tuhan atas apa yang kita lakukan. Biar kita menjadi orang-orang yang berintegritas di mata saudara-saudara kita. Iya benar ya. Orang Kristen itu penuh kasih ya. Sehingga orang lain bisa melihat Kristus di dalam hidup kita. Ketika orang berjumpa dengan kita, bukan ingat kebaikan kita. Nggak usah orang ingat kebaikan kita, nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menolong orang, sudah lupakan itu. Tapi kita tidak pernah boleh melupakan orang yang menolong kita gitu ya. Tapi kalau kita menolong orang, udah nggak usah ungkit-ungkit. Kalau dunia ini suka ungkit-ungkit. Dulu aku tolong, hari ini kok kamu nggak mau tolong aku? Itu dunia Bapak Ibu Saudara. Ayat 14, dan mereka akan mendoakan saudara dengan setia dan sungguh-sungguh oleh karena rahmat Allah yang sangat mengagumkan yang dinyatakan dengan perantara saudara. Ayat 15, bersyukurlah kepada Allah oleh sebab anaknya, pemberiannya yang menakjubkannya itu, yang tidak dapat diutarakan dengan kata-kata. Kita sudah menerima hadiah yang terbesar. Kita sudah menerima pribadi yang luar biasa, yang menakjubkan gitu ya, yaitu anaknya, Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah mati buat kita. Bukankah kita adalah produk-produk dari belas kasihannya Bapa, gitu ya. Makanya kita ayo sama-sama pahami bahwa yang pertama ya, berkat itu dari Tuhan. Benih itu dari Tuhan, ya. Jangan pernah khawatir kita kekurangan. Tidak ada seorang pun yang suka memberi itu kekurangan, nggak ada. Kalau di dalam Tuhan prinsipnya beda dengan dunia ini, ya. Dunia hemat pangkal kaya, harus berhemat, hemat, hemat, hemat. Kalau bisa nabung, 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 nabung salah nggak? Nggak salah. Tetapi kita harus juga menjadi bendahara-bendahara Tuhan yang dipercaya untuk mengelola. Mengelola itu bukan hanya menabung, tetapi untuk keluar, untuk diinvestasikan. Itu mengelola, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara kita harus tahu kita hidup di dalam prinsip kerajaan Tuhan. Beda dengan dunia ini. Jadi harus ada pembaruan dunia ini, pembaruan budi kita, jangan sesuai dengan dunia ini, baru kita bisa jadi saluran berkat kita.
bagi banyak orang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Begitu, demikian firman Tuhan, kiranya kita diberkati. Shalom.